السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah kita melanjutkan kajian keutamaan mengingat dosa dengan merujuk dari kitab Ad-Da' wa Dawa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dan ditahqiq hadisnya ditahrij pula oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah Ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Al-Musnad dan juga oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan juga Imam Hakim meriwayatkan demikian. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Yarfa'uhu, hadis ini marfu, maknanya marfu hukman, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi masyiyatihi laqi Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang membanggakan dirinya atau sombong ketika berjalan. Jadi barang siapa yang membanggakan dirinya atau sombong ketika dia berjalan, laqi Allah Ta'ala, maka dia akan meninggal dunia berjumpa dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, maka Allah akan marah kepadanya. Jadi orang yang membanggakan diri tidak boleh. Makanya sifat takabbur, membesarkan diri, tidak boleh dimiliki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah surah yang kita baca, yang kita dengar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Manusia tidak boleh membanggakan diri sekalipun dia berhasil, karena membanggakan dirinya berarti dia mengagungkan dirinya. Demikian juga tidak boleh berjalan dengan sombong. Makanya sebagian hadis memberikan penjelasan, man jarra thawbahu khuyala'ah, bahwasanya Allah tidak mau melihat, tidak mau berbicara dan tidak mengampuni dosa orang yang melendrehkan atau menjulurkan kainnya sampai menutup mata kakinya, walaupun dia tidak berniat untuk sombong. Dan sombong itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru khamsun nasi. Dan kibir besar itu adalah sifatnya, yaitu dia adalah mencela manusia dan menolak kebenaran. Maka perlu manusia menjauhi diri dari sifat sombong. Jadi khamsun nasi wa bataril haq. Jadi kibir itu adalah batarul haq, menolak kebenaran walaupun niatnya tidak menolak kebenaran. Tapi menolak kebenaran berarti sombong dia, seolah-olah dia melawan Allah Ta'ala. Wa khamsun nasi, dan menghina manusia. Baik. Kemudian hadis yang nomor 2. Wa fi sahihaini, disebutkan pula di dalam Bukhari dan Muslim. Anhu, maknanya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal musawwirina yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tukang menggambar makhluk yang bernyawa itu besok akan diazab pada hari kiamat. Sesungguhnya penggambar-penggambar, pelukis atau pemahat makhluk yang bernyawa itu besok akan diazab besok pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum, bahkan dikatakan kepada tukang penggambar ini, akhyu ma khalaqtum, maka hendaklah kamu hidupkan yang kamu gambar itu. Dan ini merupakan peringatan bagi kita semuanya. Tetapi apabila kita terpaksa harus foto umpamanya, ya, karena itu yaitu pengurusan paspor dan yang lainnya termasuk bagian daripada darurat. Karena kita sendiri pada dasarnya tidak menginginkan, namun karena kebutuhan yang sangat mendesak, maka tidak bisa ditinggalkan. Seperti orang mengurus paspor atau yang lainnya, maka dia harus memakai foto. Maka ini mudah-mudahan bagian dari ayat faman yaturra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaihi. Barang siapa yang dia terpaksa dan tidak ingin melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dan juga di dalam kaidah usul ad-daruratu tubihul maqdurat. Perkara yang mendesak yang tidak mungkin ditinggalkannya, maka membolehkan orang itu untuk melakukan suatu perkara yang haram. Contohnya umpamanya ada orang mau mati, tidak ada makanan kecuali bangkai yang dimakan, maka boleh dia selagi tidak melampaui batas ketika dia makan bangkai tersebut. Dan ini hendaknya kita tidak sembarang menggambar, ya, karena hukumannya demikian. Dan kita semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala, bukan manusia yang menghisab kita. Maka kita kembali kepada hukum Allah Ta'ala lebih selamat. Apabila ada syak, ragu-ragu atau syubhat, maka kita meninggalkan keraguan itu lebih utama, karena ragu itu tidak bisa menolak yang hak. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Berikutnya yang nomor 3. Wa fihi, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Hibban dan juga yang lainnya, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man taraka sholata sukran marratan wahidatan. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk, dan mabuknya itu diperbuat, bukan mabuk pingsan karena kepanasan atau dia karena yang lain, tapi mabuk yang dibuat-buat dia. Barang siapa yang meninggalkan sholat disebabkan karena mabuk yang ia buat sekali saja, faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha, maka seolah-olah ada bagi dia itu memiliki dunia dan apa yang ada padanya, fasulibah, maka ditariknya dunia dan seisinya itu. Wa man taraka sholata sukran arba'a marratin, barang siapa yang meninggalkan sholat karena mabuk dia sampai 4 kali, kana haqqan 'ala Allah, maka berhak Allah ayyaskiyahu tinatal khibal, untuk memberi minum kepada dia besok tinatal khibal. Lalu apa yang dikatakan tinatal khibal ini? Qila wa ma tinatul khibal ya Rasulullah, apa maksudnya tinatul khibal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala usaratu ahli jahannam, yaitu nanahnya penduduk neraka. Bayangkan orang yang meninggalkan sholat karena dia mabuk dan mabuknya diperbuat, lain dengan mabuknya yang tidak diperbuat, ya. Karena ada ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara, kamu jangan menjalankan sholat karena kamu mabuk. Tetapi apabila mabuk itu karena sebab manusia dia minum minuman yang keras, maka ini dia berdosa, ya. Dan juga orang yang minum minuman keras itu dicambuk dia 80 kali atau minimalnya 40 kali.
Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberi hukuman yang semacam ini melainkan karena perbuatan itu berat atau besar madaratnya. Orang yang minum khamr bisa hilang akalnya dan bisa juga rusak anggota badannya dia. Makanya diharamkan minum khamr atau semisalnya, entah itu namanya whisky atau ganja atau pil koplo atau yang lainnya, maka haram bagi kaum muslimin. Sampai dia minumnya lalu dia tidak salat karena telernya, maka dihukum oleh Allah Ta'ala. Besok pada hari kiamat orang ini akan dikasih minuman, yaitu berupa nanahnya penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini ikhwan hikmahnya kita menuntut ilmu, agar bisa berhenti dari perbuatan maksiat. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia, perbuatan jahat, pasti ada yang mencatatnya dan nanti akan dihukumnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan perbuatan jahat sebiji sawi pun, maka Allah akan memperlihatkan siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan perbuatan yang jahat yang kecil apabila berulang-ulang menjadi besar. Demikian juga perbuatan dosa besar. Nah, maka kita menghindarkan diri dari perbuatan jahat ini. Dan perkara yang haram diminum, haram pula dijual. Dan haram pula diproduksi. Walaupun kita tidak minum bir yang memabukkan, tapi kita menjualnya sama. Karena perkara yang haram tidak boleh dijual. Ya. Tapi orang itu dia menjual namanya obat baikon, ya. Tapi itu dikonsumsikan untuk nyamuk. Tapi manusia minum, itu bukan salah yang membuatnya, yang menjualnya. Karena itu bukan digunakan untuk manusia. Ada orang minum alkohol atau minum bensin, dia mati dan yang lainnya, maka tidak salah orang menjual bensin, karena bensin bukan untuk minuman manusia, ya. Tapi kalau minuman itu yang memabukkan, yang dibuat oleh dan diperuntukkan untuk manusia, maka tidak boleh kita menjualnya, ya. Jadi kita punya toko, maka kita hendaknya melihat kembali kita ini menjual apa. Karena mencari rezeki dengan cara yang haram, doa kita tidak diterima. Bagaimana ibadahnya? Makanya ada orang yang berdoa berkali-kali tidak diterima. Karena apa? Dilihat dulu penyebabnya, sebagaimana kemarin telah dijelaskannya. Ya, ini harus kita jauhi. Jangan sampai anak-anak kita mabuk atau teler karena minum minuman yang keras atau minuman yang menyebar pada zaman sekarang. Demikian juga jangan sampai diri kita demikian, karena berakibat dengan bahaya yang sangat besar. Baik, berikutnya disebutkan pula oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga At-Tayalisi, bersumber dari Ibnu Umar juga, man syaribal khamra marratan lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Barang siapa yang minum khamr satu teguk, satu gelas, satu tegukan, maka Allah tidak menerima sholatnya dia 40 ketika dia sholat subuh, ketika dia sholat pagi hari. Ini hukumannya. Dan orang yang tidak diterima sholatnya dihukum dia. Fa in taba taballahu alaihi. Tapi apabila orang itu mau bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Dan inilah rahmat Allah Ta'ala. Dan itulah rahmatnya Islam dibuka pintu tobat ini selagi kita belum sekarat maut dan selagi matahari belum terbit dari arah barat. Nah, jadi ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa minum khamr sekali saja tidak diterima sholatnya 40, yaitu sholatnya pagi dia. Fa'in ada, maka apabila dia mengulangi minum lagi setelah dia tobatnya, lam yaqbalillahu salatan arba'ina sabahan, maka Allah tidak menerima pula salatnya 40 kali, yaitu pada waktu subuhnya. Fa'in taballahu alaihi, maka apabila dia mau bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Oleh karena itu kita hendaknya menjauhi perbuatan maksiat. Dan perbuatan maksiat ini bukan hanya berakibat jelek di dunia,
berakibat pula jelek pula di akhiratnya. Atau sebaliknya, bukan hanya di akhiratnya yang rugi, di dunia yang rugi. Karena orang yang minum khamr rusak otaknya dia. Dan kalau sudah rusak otaknya, rusak perbuatannya. Banyak orang-orang yang sifatnya minum khamr atau whisky yang lainnya, apa yang dikerjakan? Perjudian. Dan apa yang dikerjakan? Perzina. Tidak ada orang yang ahli maksiat kemudian menjadi ahli ibadah, kecuali apabila dia bertobat dan berhenti betul. Oleh karena itu kita hendaknya menjadi orang yang ahli ibadah, agar dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari yaitu bahaya-bahaya perbuatan maksiat tersebut. Kemudian berikutnya disebutkan pula di dalam musnad, yaitu yang hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan Hakim, man mata mudminan lil khamri saqahu Allah min nahril huta. Barang siapa yang meninggal dunia dia itu pecandu khamr. Siapa meninggal dunia sedangkan dia pecandu khamr dan tidak bertobat dia, maka Allah akan memberi minum dia dari sungai Huta. Dari sungai Huta. Kila, ada yang bertanya sahabatnya, wa ma nahrul Huta wahai Nabi? Apa yang dinamakan nahrul sungai Huta itu? Qala nahrun yajri min fuji mumisati, yaitu sungai yang di situ mengalir dari kotoran-kotoran farjinya orang yang berbuat zina. Yudzi ahlan nari rihu furujihinna, maka bisa yaitu menyakiti penduduk neraka karena baunya farjinya orang-orang wanita yang berbuat zina. Bayangkan ini hukuman yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhiratnya. Nah, maka orang hendaknya dia bertobat. Karena orang meninggal dunia tidak lepas dari hukuman Allah Ta'ala. Dan manusia meninggal dunia tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga. Apabila manusia dihukum di dunia, di penjara yang lainnya masih ada keluarga yang menjenguk dan mungkin bisa dibebaskan hukuman manusia. Tapi hukuman Allah siapa yang bisa membebaskannya? Kecuali apabila orang tersebut bertobat dan juga menyusul dengan amal yang soleh. Kemudian berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nasi yuqda bihi yaumal qiyamati salasatun. Sesungguhnya pertama kali manusia yang akan diadili oleh Allah Ta'ala besok pada hari kiamat 3 orang. Pertama, rajulun ustushida, orang yang mati syahid. Jadi orang mati syahid dipanggil dulu, dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka didatangkan orang yang mati di dalam pertempuran ini di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian dikenalkannya nikmat-nikmat Allah. Dibangkitkannya orang yang mati ini lalu diperlihatkan tentang nikmat Allah. Bukankah aku telah memberi badanmu yang sehat dan juga yang lainnya? Fa'arafaha, maka orang itu mengakui, menyadari atas nikmat Allah Ta'ala. Faqala ma amilta fiha. Lalu Allah menanya, lalu apa yang kamu kerjakan dengan badanmu yang sehat, ya, dengan jasadmu yang kuat itu? Qala, jawabnya orang ini, qataltu fika hatta qutiltu. Wahai Allah, aku perang orang kafir ini karena membela agamamu sehingga aku ini terbunuh. Ya. Aku perang orang kafir itu karena membela agamamu sehingga aku terbunuh. Jadi menggunakan tenaganya untuk fisabilillah. Dan ini tentu amalan yang baik. Tetapi Allah mengatakan, azabta, dusta kamu. Subhanallah. Benar dia secara fisiknya, dia berjuang. Tetapi Allah mendustakan hatinya. Bahwa dia melakukan jihad ini bukan untuk mencari ridha Allah, tapi pamer ingin dikatakan orang yang mujahid,
dikatakan orang yang mati syahid dan juga yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya amal hati dan bahayanya riya, yang mana manusia tidak bisa melihatnya, tapi amal dilihat oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu upayakan kita menuntut ilmu, upayakan kita salat, upayakan kita infak, upayakan amal ibadah yang lainnya, dasarnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Karena orang beramal dia sudah meninggal dunia, betul dipandang oleh manusia, dia mati syahid, tapi Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu. Walakin qatalta liyuqala huwa jari'un. Tetapi kamu itu perang supaya dikatakan orang yang pemberani. Nah, ya, jadi oleh karena itu tidak boleh kita terburu-buru mengatakan, oh si fulan mati syahid. Ya. Karena yang menghukumi si fulan mati syahid bukan saya, bukan antum semuanya. Yang menghukumi adalah Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita dengan mereka? Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah dosanya, dan mudah-mudahan amal baiknya diterima. Dan itulah doa kita, Allah ghafirlahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah, ya Allah rahmati dia. Jadi dia burung-burung hijau, maka ketika mati saya melihat darah itu di atas. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita bukan mengejek mereka, tidak. Kalimat-kalimat yang keluar seperti itu tidak benar. Karena apa, yang menilai mati syahid bukan manusia. Tidak mesti zahirnya baik lalu Allah menilai dia baik. Tapi kita husnudzan. Baik sangka, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Ta'ala, amal yang baik, dan mudah-mudahan dihapus oleh Allah Ta'ala atau diampuni dosanya. Itu kalimat yang bagus. Karena kita tidak boleh mengklaim orang itu mati syahid kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya. Jangankan pada zaman sekarang, pada zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang gigih perang dia. Beberapa kali ikut perang karena yaitu beraninya sahabat ini sampai heran. Wahai Nabi, pemuda ini adalah pemuda yang berani, yang dia orang yang beramal saleh. Apa katanya beliau? Neraka dia, di neraka dia. Beliau mengatakan demikian karena dasarnya wahyu. Para sahabat tidak membantah, tapi ditelusuri orang ini. Karena beliau mesti bicara benar, karena dasarnya wahyu. Maka ketika orang yang dikatakan pemberani ini yaitu berperang, lalu dia luka, tidak sabar mengambil pisaunya padanya lalu ditusukkan di perutnya dan meninggal. Maka sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sadaqta ya Rasulullah." Benar engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu contoh, ya. Jadi upayakan kita beramal ikhlas karena Allah Taala. Tidak karena ingin mencari kedudukan, tidak supaya dia angkat pangkatnya, tidak, tetapi betul-betul mencari ridha Allah Taala. Baik. Waqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala orang yang mati dalam zahir, yang mati syahid ini supaya ditariknya, diseretnya ke neraka jahanam dan diambilnya kakinya yang mana kepalanya ada di bawah, hatta ulqiya finnar, sehingga dilemparkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik, dari amalan riya. Yang pertama. Kemudian ada lagi yang nomor 2 dipanggilnya, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Dipanggil yang nomor 2 adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'ana, dan juga membaca Al-Quran. Subhanallah, adalah orang yang baik. Dia menuntut ilmu lalu mengajarkan membaca Al-Quran pula. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang ini didatangkan oleh Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Kemudian dikenalkan tentang nikmat Allah Ta'ala. Lalu orang itu mengakui atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Faqala ma amilta fiha. Maka Allah menanya, apa yang kamu perbuat dengan nikmat Allah yang kamu terima itu? Qala, jawabnya orang ini, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu.
saya belajar ini, wahai Allah, saya menuntut ilmu itu ikhlas karena mencari ridho-Mu. Demikian juga aku mengajarkannya. Ya. Saya mencari ilmu itu ikhlas mencari ridho-Mu ya Allah, dan saya mengajarkan pun ikhlas mencari ridho Allah. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Quran ini pun juga ikhlas karenamu ya Allah. Faqala, jawabnya Allah, kadzabta, dusta kamu. Subhanallah, betul dia menuntut ilmu, betul pula mengajarkan ilmu, betul pula membaca Al-Quran, betul pula dia mengajarkan Al-Quran. Tidak diingkarinya dia, tetapi Allah mengingkari dalam hatinya. Ini menunjukkan amal tidak cukup hanya zahir, tapi amal dilihat pula dari batinnya. Dan Allah tidaklah menerima amal yang zahir kecuali cocok dengan batinnya. Berbeda dengan manusia, orang itu beramal baik maka dinilai dia orang yang baik. Tapi Allah menilai kita semuanya menilai dari zahir dan batin. Menilai batin maknanya apabila ikhlas karena Allah Ta'ala diterima. Menilai zahirnya apabila amal itu cocok dengan sunnah Rasulullah SAW maka diterimanya. Tapi apabila dia ikhlas sedangkan amal zahirnya bid'ah maka Allah menolak. Atau amal zahirnya dia cocok dengan sunnah tetapi hatinya dia riya maka Allah menolaknya. Sebagaimana kejadian orang ini, walakin ta'allamta liyuqala huwa alimun, tetapi kamu belajar ini supaya dikatakan orang yang alim. Dalam riwayat yang lain supaya dikatakan qari'un. Kamu belajar tahsin Al-Quran itu supaya kamu dikatakan orang yang qari atau qari'ah, yang pandai membaca, baik laki-laki maupun perempuan. Ini supaya dipahami. Namun ya pun kita tidak boleh menuduh orang, oh kamu itu riak, tidak boleh. Ya, karena amalan hati yang pelahnya Allah Ta'ala. Tetapi kita bagaimana beramal muncul dari keikhlasan hati. Sebab amal yang banyak pun apabila cocok dengan sunnah, tetapi itu riak maka Allah tidak menerimanya, bahkan akan dihukum. Ya, karena amal ibadah harus karena Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala maka orang itu akan dijauhi hukuman dia. Na'udzubillah min dzalik. Summa umira bihi, lalu diperintahkan wasukhiba ala wajhi, kemudian akan ditarik kakinya. Summa ulqiya fin nari, kemudian dimasukkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini perlunya kita waspada, ya. Jangan sampai uang sedekah yang sekecil apapun yang kita keluarkan muncul dari riya. Jangan sampai kita menuntut ilmu, menyampaikan ilmu muncul karena sebab riya, pamer, ingin dipuji oleh orang lain. Tapi kalau orang itu memuji tidak mengapa. Namun jangan berharap dipuji oleh orang. Bukankah Rasulullah SAW dipuji oleh para sahabatnya? Dan bukanlah para sahabat disebut kebaikannya oleh ahli hadis? Manaqibu sahabat, kebaikannya para sahabat. Manaqibu Abi Bakrin, kebaikannya Abu Bakar. Bahkan juga kebaikan para ulama sunnah pada zaman sekarang ditulisnya. Tetapi mereka tidak sama sekali yaitu ingin mencari pujian dari manusia. Jadi manusia apabila memuji orang yang baik itu adalah penggembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Namun kita dilarang minta pujian karena amal ibadah kita berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia senang dan senang dengan kita itu adalah nikmat yang lain yang mana kita tidak berharapnya. Nah, kemudian berikutnya, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Dipanggil orang yang nomor 3, orang yang Allah beri kekayaan. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu dipanggil oleh Allah Ta'ala dan Allah menanya tentang, dan Allah memperlihatkan nikmat kepada dia, mengingatkan nikmat Allah yang diberikan kepada dia berupa harta yang banyak. Kemudian orang itu mengakui atas nikmat Allah itu. Kemudian Allah menanya, ma'amil kafiha, apa yang kamu perbuat dengan harta yang aku berikan kepadamu itu? Qala, jawabnya, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Wahai Allah, tidaklah setiap orang yang membutuhkan harta saya ini untuk menuju jalan Allah
melainkan aku infakkan untuk mencari ridhamu ya Allah. Dan memang dibagikan duit itu kepada fakir miskin, ya, untuk masjid, untuk pendidikan, untuk lembaga-lembaga dakwah dan yang lainnya, betul diinfakkannya, ya. Dan memang harta itu disalurkan kepada mereka. Tetapi apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzabta. Tidak benar kamu itu berinfak karena saya. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawwad. Tetapi kamu berbuat seperti ini supaya kamu itu dikatakan jawab, yaitu dermawan. Nah, subhanallah, bagaimana Allah meneliti orang yang beramal ibadah. Benar orang itu beramal, tetapi karena riya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Nah, oleh karena itu pentingnya kita dari semua amal ibadah hendaknya didasari dengan ikhlas, entah itu infak atau yang lainnya. Tidak ada ingin untuk minta kembali. Karena tidak sedikit pada zaman sekarang, ketika dia sedang mengadakan walimah, anaknya atau putrinya menghitung-hitung harta yang ia berikan dulu kepada temannya. Oh, dulu saya buang 100.000. Dan juga yang lainnya. Kita tidak menuju perorangan, tapi itu kenyataan yang ada. Sehingga nanti dia berharap, maka saya akan undang dia, berharap untuk mendapatkan balennya, kata orang Jawa. Ya, lebih banyak atau kurang atau bagaimana, maka dia tidak boleh. Orang memberi harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena ada orang itu yang haknya memberi terus tidak menerima dia karena kekayaannya. Dan ada orang itu yang punya hak untuk menerima terus tidak bisa memberi karena kemiskinannya. Maka upayakan satu suap nasi pun yang kita berikan kepada saudara kita ikhlas karena Allah Ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura, sebagaimana di dalam ayatnya, tidak ada berkeinginan untuk mendapatkan imbalan dan tidak ada pula keinginan untuk mendapatkan terima kasih. Ya, ini hendaknya kita pahami. Jangan sampai sedekah yang kita keluarkan ternyata mendapatkan marah di sisi Allah Ta'ala. Jangan sampai orang itu menuntut ilmu ternyata tidak ada artinya di sisi Allah Ta'ala. Jangan sampai orang itu menyampaikan ilmu ternyata tidak ada artinya di sisi Allah Ta'ala. Jangan sampai orang itu jihad ternyata tidak ada faedahnya di sisi Allah Ta'ala. Bahkan malah, yaitu bertambah malah petakannya. Apa katanya? Fahaulai salasatu. Maka tiga kelompok ini, awalu khalqillahi, pertama kali makhluk Allah, tusa'aru bihim an-naru yaumal qiyamah, dibakar dulu di neraka besok pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Bayangkan bahayanya riya, bahayanya syirik, ya. Dan ini harus kita jauhi. Maka orang tidak akan selamat dari syirik kecuali tahu syirik. Tidak akan dia menempuh menjadi orang yang ahli tauhid kecuali dia mempelajari masalah tauhid. Kemudian satu hadis lagi yang berusaha bacakan dan nanti ada soalnya. Wa min sahihi wa min as-sahihi, dijelaskan di dalam hadis yang sahih, min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran minal ardi bi ghairi haqqihi, siapa yang mengambil tanah hanya satu jengkal. Satu jengkal bukan 1 meter, apalagi 1 hektar. Siapa yang mengambil tanah 1 jengkal yang itu bukan miliknya. Ya, sekarang banyak orang yaitu menjual tanah yang bukan miliknya. Ini peringatannya. Khusifa bi yaumal qiyamati ila sab'i ardina. Maka besok pada hari kiamat akan dipikulkan tanah itu di pundaknya dan dilipat gandakan menjadi 7 bumi. 1 jengkal. Bagaimana 1 meter? Bayangkan 1 jengkal yang kita gali itu bisa tumpukan, bisa tontonan
kepala yang mana telah dikeluarkan dari bawah tersebut. Maka bagaimana apabila itu lebih daripada 1 meter? Nah, maka oleh karena itu kita hendaknya menjauhi, jangan mengambil hak yang itu bukan hak kita. Baik itu harta warisan yang bukan haknya kita, apa itu tanah tetangga, apa itu tanah yang dipalsu yang milik orang lain karena dia butuh tidak tahu, lalu dibuat bagaimana sertifikat menjadi miliknya, tidak kena di dunia akan kena di akhiratnya. Maka orang yang berbuat semacam ini maka dia hendaknya mengembalikan kepada yang berhak, daripada bumi itu nanti digali oleh Allah Ta'ala, dijadikan bara api lalu dipikulkan di pundaknya. Dan juga Allah memberikan penjelasan lagi ketika kulit itu sudah hangus, sudah terbakar, badalna juludan ghairah, maka akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan kulit yang baru lagi. Bahkan juga diriwayatkan pula di dalam hadis yang sahih, maka harta-harta yang diambil dengan cara yang haram itu besok akan dipanaskan di neraka, kemudian dibuat menyetrika semua anggota badannya, dan ketika sudah dingin maka dipanaskan lagi sampai 50.000 tahun panasnya, kemudian disetrikakan lagi, dan itu tidak habis-habis sampai Allah yang menentukannya. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pentingnya kita menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, agar kita menjadi orang yang zikrullah, ingat akan dosa dan berhenti dari dosa ini sendiri. Baik, waktunya masih ada sedikit, dan insya Allah untuk pertanyaan, di sini ada beberapa pertanyaan, akan kami jawab dulu. Bagaimana penjelasan gambar makhluk yang dipotong-potong Aisyah? Itu gambar di situ adalah yaitu sifatnya seperti boneka, ya. Jadi boneka-boneka, maka pada dasarnya itulah yang dipotongnya, ya. Jadi tidak berarti gambar yang sempurna, tidak. Nah, jadi apabila orang itu memang terpaksa harus mengajarkan di kelas atau yang lainnya, maka dipotong, tidak boleh disempurnakan. Nah, apabila meragakan perlu ini bagian kepala apa, ya, sebetulnya tidak diragakan, itu bisa. Kita lihat saja ini ustadz kita atau ini guru kita, ini namanya mata ini, anak itu sebetulnya sudah mengerti. Tapi kalau memang itu di urusan kedokteran yang mana orang itu harus yaitu melihat, nah kemudian diragakan, tapi upayakan itu tidak sempurna, jadi dipotongnya, dan itu tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Adapun kita memasang tengkorak di rumah kita, apa faedahnya, ya? Memasang gambar jika apa faedahnya? Tidak menambah rezeki, bahkan juga tidak bisa menolak bala, bahkan menjadi sebab malaikat itu tidak, malaikat rahmat tidak mau masuk di rumah kita. Nah, bagaimana jika gambar bayangan hitam dari makhluk? Ya, kalau bayangan kita lewat kemudian lewat di kaca, itu kan kita tidak menggambar, atau di spion itu tidak menggambarnya. Nah, tapi kalau kita menggambarnya tetap ya sama, apabila itu sifatnya makhluk yang bernyawa. Tapi kalau kita namanya yaitu menggambar mobil atau rumah, kita sebagai arsitek bangunan, tidak ada satu masalah. Ya, mau menggambar jalan tol, mau difoto dulu dari atas, kemudian mau bagaimana jalan, tidak ada satu masalah, ya. Oleh karena itu para ulama sunnah memberikan penjelasan, boleh orang itu memoto dirinya, ya, seandainya perkara itu memang jelas sangat dibutuhkan, seperti umpamanya ada tindakan kriminal, ya, untuk diketahui, nah, maka boleh, karena hal tersebut adalah sangat mendesak. Demikian juga orang bepergian jauh, dilihat KTP-nya atau SIM-nya, tidak mengapa, karena itu untuk masalah. Dan itu pun tidak pula sempurna, hanya bagian kepalanya untuk dilihat identitasnya. Dan para ulama memberikan dalam hal itu karena sangat darurat. Bagaimana jika gambar kepala tapi tidak berbentuk? Gambar kepala tapi tidak berbentuk, apabila itu tidak berbentuk, sifatnya makhluk yang hidup, tidak mengapa. Umpamanya yaitu sesuatu hal yang sifatnya bentuknya seperti kepala tapi dia bukan berbentuk manusia, berbentuk yang lain, tidak mengapa. Tapi apabila menghindarinya lebih utama, seperti sekarang umpamanya ada orang jual kain, kan, jual baju,
tidak diletakkan dalam bentuk body kan tidak mengapa, dan itu tidak menjamin mesti laku. Berapa banyak pakaian yang tidak laku walaupun diletakkan seperti itu. Cukup kita gantungkan, orang mau mencoba bisa masuk kamar coba, kan bisa lihat ada apa itu cerminnya sendiri. Bukankah itu sudah cukup ya? Jadi manusia tidak perlu berlebih-lebihan di dalam masalah hal ini. Dan berikutnya, jelaskan kepada anak tentang hakikat sholat, mana-mana saja hadis yang sahih serta maknanya. Apa pertanyaan anak? Jelaskan kepada anak tentang hakikat sholat, mana-mana saja hadis yang sahih serta maknanya. Ini jawabannya cukup panjang, jadi bisa nanti dihubungi nomornya 0856 ya, ditulis 0856 308 5052. insyaallah akan kami jawab apabila ada kesempatan, karena ini cukup banyak dan tidak bisa dijawab sekarang. Baik, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitulah yang dapat disampaikan perjumpaan kita pada malam ini. Semoga dengan dibacakan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.